Karena sampah di bumi ini akan berkurang satu. Kalian semua akan menjadi saksi bisu atas kematian biru laut. Ada kata-kata terakhir. Saya tanya semua! Jadi, Merdeka belajar atau belajar merdeka, apapun pilihan kata yang digunakan, kami tidak ingin terjebak pada jargon kosong. SMA Alizar adalah lembaga pendidikan yang berprinsip untuk memerdekakan manusia, merdeka dari dan merdeka untuk. Festival Drama merupakan program tahunan SMA Alizar untuk memerdekakan setiap murid agar mampu mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, sehingga menjadi aktual dan terasah dengan baik demi masa depan mereka, agar bisa berkontribusi terbaik bagi bangsa dan negaranya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Namun, rumah ini akan menjadi markas yang sempurna bagi kami, para aktivis Winatra dan Wirasena. Iya, kami adalah aktivis mahasiswa yang nekat untuk unjuk rasa. Padahal hanya bermodal semangat dan uang pribadi. Tapi kami akan terus percaya bahwa ada harapan untuk memajukan Indonesia hingga merdeka bersuara. Oh, udah 2 kali rumah ini didatengin, masih aja kotor. Gue sih berharap hari ini bisa langsung kinclong. Kalau kau punya lampu Aladin, bisa langsung bisa labim, Nil. Mana ada rumah gak disentuh langsung bersih. Itu makanya kita kesini nih ya, buat rombak rumah tua ini sampai cakep jadi sekretariat. Udah, daripada mulu-mulu, mending bantuin Nasroga. Tapi ini nyamuk loh, Sun. Yalah, nyamuk doang deh, Nil. Mending gini daripada dikejar-kejar Intel. Banget gue, salah. Daniel, kenapa? Elah, kamu tuh kalau punya jaket makanya dipakai buat tutupin lengan kamu itu loh. Lagian lebay betul, nyamuk doang, rewel. Nyamuk. Nah, DBD demam jawatannya sini. Ih, baru tau lu. Ih, kamu berisik banget sih. Tahu nggak dari tadi ya? Tuh, ada yang ngeliatin kamu dari pohon. Iri, ngeri. Ah, sumpah nggak lucu, Kinan. Tapi bener kok, kamu nggak tahu ya? Markas baru kita ini dijuluki dengan rumah hantu Sirigan. Kata warga sekitar, setiap malam Jumat banyak yang ketayangan di sini. Kan nggak lucu kalau misalnya kamu terjatuhan. Di sini. Di rumah berantakan banget ya kakak gua. Sumpah. Jadi bunyi di mana-mana. Gimana berdokumentasi kalau gini? Alex, ngapain lu sini? Woi, nih. Jadi laba-laba, Gus. Jadi ngapa-ngapa? Lu tahu? Yeay, kau jangan salah, kau tahu hewan ini tuh hewan ada filosofinya. Hewan itu tuh hewan baik. Betul, Mana pula kau, Gus? Ayo semuanya, tetap semangat ya bersih-bersihnya. Gue juga akan bantu kok. Makasih, Bram. Gue seneng sih, Bram, bisa nemuin rumah tua ini. Ya, walaupun mau gak bertaruhan, kalau kita bisa kompak, gue yakin hari ini pasti bisa langsung bersih. Sun, Ya? kalau lihat-lihat, ini sebenarnya mirip rumah bapak dari Surabaya. Emang bapak lo pernah pulang ke rumah, Bram? Enggak, 14 tahun sekali aja nggak pernah. Masa mau belum 14 minggu kali? Gak lucu atau Bram, gue ketawa sih. Alah, bawa happy aja sih Sun. Oh ya, soal rumah ini gue juga setuju. Tempat ini udah cocok banget jadi rumah.
biaya 6 juta per tahun jauh lebih murah kan dibanding di Palembang itu. Bersetuju. Ya, paling kalau masalah renovasi sih tinggal kamar mandi sama dinding yang butuh dana lagi ya. Oh iya, untuk dinding katanya si Kinan ada ide. Gimana Kinan? Wah, itu sih aman, udah gue urus sama anak Farah kan? Parah, siapa tuh? Itu Bram, masa lu nggak tahu aktivis mahasiswa yang mahir melukis. Sebentar lagi mereka akan datang. Terus mereka akan melukis tembok-tembok ini menjadi anak dia. Kita tunggu mereka datang ya. Sinar, ada yang datang tuh. Katanya dari... Oh, Farah ya? Timingnya tepat banget. Sini, masuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kenalin, Bram. Ini Sofi Kota Raka. Sofi kenalin. Ini Bram, Ketua Wirasena. Ini Sulu, anggota Wirasena. Nah, udah. Salam kenal, nama gue Sofi. Dan ini gue. Lu Hamida. Salam kenal ya. Salam kenal ya semuanya. Kami harap yang terbaik dari kalian. Aman-aman. Gue yakin kok gue dan teman-teman gak akan menyesalkan. Pasti dong. Nah, sini ya, gue kasih tau dulu. Jadi, ini markas baru kita. Sebelah sana itu ada kamar mandi. Di sini tempat diskusi. Dan di sini nih tembok-tembok yang nantinya akan kalian lukis jadi lebih cantik. Siap Nan, gue yakin bisa membuat tempat ini menjadi lebih cantik lagi. Mantap, gue percaya sama lo ya. Gue Sunu sama Kina jadi pamit dulu. Nanti kalau perlu apa-apa hubungin gue aja. Yang lain kalau lu makan bisa ditinggal dulu ya kerjaannya. Asik, makan. Baik, silakan. Siapakah gerangan wanita imut dan cantik ini? Woi penonton! Deketin gak nih? Wes, gas lah! Siang hari ini, bahkan Sinar Mentari iri dengan sini. Hai, gua Naratama. Anjani, namamu indah sekali. Nama yang lembut seperti sikapmu. Pertama, Repotin loh. udah kenapa bolon? Lu gak denger ya? Dari tadi Kinan manggil lu. Urusan apa sih lo? Anjali manis. Nanti kita ketemu lagi ya. Satu. Maaf ya. Temen gua emang aneh-aneh semua. Kamu tuh ada apa kan? Iya, makasih. Bagus deh. Kalau gitu, oh ya, Dani, Chan sama Pas masih di luar. Ambil yuk. Oh iya, sebentar ya. Coba dulu. Sorry ya. Ntar kita lanjut lagi. ngobrol lagi nih katanya. Berdiri gitu, nanti kaki kamu kram. Jangan cuma menonton. Kalau mau mendekat juga boleh kok. Nah, tahu aja. Nih, aku bawa minuman. Aku lihat kamu sudah berjam-jam di sini. Iya. Emang kadang melukis membuat keterpakat pada waktu. Justru aku juga pernah merasakan itu. Saat menulis, rasanya betah banget. Bisa berjam-jam. Sama seperti samamu, buat cantik. Yang benar saja. Gombalan macam apa itu? Nggak cocok kalau kamu yang ngomong. Malu. Oh ya, kita belum kenal nih. Nah, baik. Gua laut. Itu laut. Maaf, saya lupa. Tanganmu emang punya pemiliknya. Kamu tuh unik ya. Tutur katamu lucu sekali. Kalau nggak salah, kamu itu salah satu aktivis yang tulisannya dibuat di majalah gitu ya? Wah, kamu bisa tahu? Jelas dong. Tulisan kamu sudah menyebar kemana-mana. Bagus. Saya suka. Bahasa yang kamu gunakan tidak klise dan beberapa kalimat di tulisanmu membuat hatiku menggetar. Aku yakin kau akan menjadi penulis yang hebat. Makasih banget Anjali. Aku senang kamu bisa menikmati tulisanku. Aku juga suka sama kamu. Gitu. Maksudnya sketsamu. Ini tuh Ramayana kan? Betul. Tapi kenapa Ramayana ditulis?
Ini bukan tempat ramah, tapi ceritanya memang terinspirasi dari kisah Rama. Ngerti, tapi ceritanya kan Sita yang ditulis. Lalu baru Rama yang menyelamatkannya. Kalau dalam cerita aku tuh berbeda. Nih, biar aku cerita. Jadi, dalam cerita aku, justru sang istri yang berperan untuk menyelamatkan suaminya. Karena suaminya yang diculik oleh raja berkepala 10 dan berniat untuk menyiksa dan membunuh. Nah barulah saat itu sang istri berperang untuk menyelamatkan suaminya. Tapi bedanya, kalau di cerita aku, sang istri tidak perlu meminta sang suami untuk terjun ke dalam kobaran api untuk membuktikan kesetiaan. Karena sang istri percaya bahwa cinta telah mempertahankan segala kehormatan. Wah, jadi di ceritamu juga membicarakan tentang kekuatan dan hak perempuan yang setara dengan laki-laki. Wah, bukan main. Hebat sekali kamu Anjani. Makasih lah. Kamu juga hebat. Aku senang bisa membantu kamu dan teman-teman kamu untuk melukis dan waktu. Terima kasih juga waktu yang sudah berbincang dengan Pulau. Ya, aku senang bisa mengenalmu Anjani. Dari bumi manusia lah yang harus kita contoh demi mengubah perspektif masyarakat dalam pemerintahan sekarang. Benar, buku ini itu tidak hanya menceritakan tentang dua orang tercinta yang terlarang aja, tapi kalau ditelaah, mungkin tidak pernah lelah melawan sistem judisial Belanda. Ia melakukan ini demi sayang dirinya dan kekasihnya Annelies. Iya, kasih sayang Mingke ini juga bisa kita terapkan sebagai rasa cinta tanah air dan juga buat masa depan bangsa dan negara. Setuju banget, Nil. Apalagi, ini tuh pelajar. Kita itu mahasiswa yang punya akses luas ke pendidikan tinggi. Para intelektual yang harus bisa mengubah negara menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia. Tapi masalahnya, dari kita mau kuliah sampai mau lulus, gak bakal ada bedanya. Apakah semangat juang akan sia-sia jika tidak demi nyawa? Gue setuju banget tau. Kita lah orang-orang yang punya kekuatan untuk mengubah arah pemerintahan. Gue rasa ini waktu yang tepat untuk membuat propaganda. Hah? Propaganda? Apa maksud kau punya tahu itu, Tom? Yakin lo pada nekat bikin propaganda? Kita ini cuma sekelompok mahasiswa yang berkarya sastra dan gak akan lebih dari itu. Sempit sekali itu kan Mas. Mau sampai kapan kita berjalan ke depan? Kita harus buat perubahan. Betul kata Gusti. Kamu tahu kan, Tam, di luar sana banyak mahasiswa yang diculik, disekap. Setidaknya kita harus buat keputusan untuk menghentikan kejadian itu, Tam. Lagian kenapa sih Tam? Masalah banget ya lo. Tam, kita semua di sini mau kok berkorban di bangsa ini? Masa lo gak mau? Gak susah pahlawan deh, Gus. Emangnya kita bisa apa? Sebagai mahasiswa yang untuk organisasi dan membahas buku-buku terlarang, itu saja sudah sangat berisiko. Tapi pada dasarnya, buku-buku itu gak punya hak untuk dilarang. Pemerintah itu gak punya hak untuk membatasi literasi dan ilmu pengetahuan pemuda bangsa. Kalau terus kayak gini, gimana Indonesia mau maju? Bram, lu gak lihat ya? Tadi kan lu bilang sendiri, banyak temen-temen yang dibunuh hanya karena buku fotokopi sialan itu. Maksud lo apa, Tam? Lemah sekali mentalmu. Kenapa? Takut ya kamu? Udah mundur sebelum berang, gitu? Gue bisa realistis ya, Bram. Gue gak mau ya ngorbanin perasaan orang tua gue, adik-adik gue, demi ide konyol kalian itu. Setan propaganda itu, Bram. Mama, jaga bicara kamu. Keputusan ini akan tetap dilakukan. Mau kau suka atau enggak? Hal terserah lah, ini semua akan sia-sia. Nyawa teman-teman kita juga akan mati sia-sia, Bram. Pertama, apa kata kau barusan? Beraninya kamu bawa mereka udah berjasa buat kita. Gak sebanding lo gak sih? Jasa mereka sama lo yang berani ngoceh gak kenal di sini. Omongan lu tuh ngelantur, Rama. Etika lu ngelantur di mana? Hah? Gak usah ikut campur dewanan. Lo sosok bersih deh lo. Emang lu kira gue gak tahu? Lu kira kemarin gue ngeliat lu ke Koramil? Gue diemin lama-lama ngejang lu. Apa lu kesana? Emang iya gue Koramil. Emang kenapa? Takut kalian gue laporin tentara penjilat itu. Serendah itu gue di mata kalian, ha? Gue gak bisa segampang itu percaya sama lo, Tam. Lapan lu itu mencurigakan. Ogah, gue disuruh ninggalin kau para busuk ini cuma buat mantau kinerja kalian gak pernah becus. Lu aja gak ada kontribusi di sini. Senang kau bilang gak becus. Mau ribut lo. Laut. Mas, maaf. Saya lama. Iya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Baik-baik saja, Mas.
Jadi, apa keperluan kamu menelpon, Laut? Adakah yang ingin dibicarakan? Iya mas, tapi ini bukan masalah yang seperti biasa. Bukan tentang Winatra dan Wirasena. Ini tentang saya mas. Laut, kan sudah saya bilang, tak perlu sungkan jika kau dan teman-teman ingin bercerita. Lagian, saya tuh di sini bukan hanya sebagai aktivis, tapi sebagai teman kalian kan. Bener juga sih mas. Tapi ini tuh masalah sepele. Masalah rindu rumah. Semua teman-teman saya di Winatra dan Wirasena juga merasakan hal yang sama mas. Kita semua ingin ketemu dengan keluarga dan teman-teman kita. Ya tapi gimana ya mas? Kan di Jogja masih ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Dan skripsi saya juga berantakan mas. Bahkan saya sampai diancam. Diancam siapa? Kata adik saya, Oh, kalau saya tidak balik, mereka akan menyusul ke sini mas. Ya tapi gimana ya mas? Saya kan gak mau untuk bapak dan ibu untuk tahu. Saya yakin mereka akan khawatir. tak apa, Laut. Istirahatlah sejenak. Pendengaranmu itu jangan terus diajak mendengar orasi atau cetakan mesin fotokopi. Pulanglah ke Ciputat, temui orang tuamu. Masalah mereka akan tahu atau tidak, ya itu hanya perihal waktu. Untuk sekarang, gak ada salahnya kan melepas rindu. Terima kasih mas. Sepertinya saya emang ingin mendengar itu. Membuat badan saya lebih lega. Nah gitu dong. Lagian kamu juga kangen kan sama tengkleng buatan ibumu itu? Ah, sebentar. Sebelum kamu balik, ada yang mau saya berikan. Siapa tahu, ini bisa membangkitkan semangatmu dan teman-temanmu. Wah, makasih banyak ya mas. Maaf, saya tidak bisa lama-lama. Oh ya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Ya mas, makasih. Ciputat 1991. Hari ini aku pamit pada dokter. Ada di Ciputat, sudah ada bocah ABG yang menunggu kehadiran abang. Pamit ya. Udah. Titik lebaran skripsi dan supleknya markas saya pada terutama titik cita kajian. Marah pintunya dong. Hah? Mas Laut? Laut pulang. Laut, ya Allah nak. Sudah lama sekali kamu tidak pulang ke rumah. Sekarang kamu datang mas, tadi kamu bilang. Siapa namanya kejutan bu? Mas Laut Bapak. Harus aku ancam dulu ya baru dia mau pulang. Kamu ngapain aja sih di situ? Semangat itu ya sama Laut. Tapi jangan macam segala. Udah berapa bulan mas? Ini udah Desember, Januari, April, hilang terus. Nggak apa-apa kok marah. Yang penting anak bapak udah pulang. Mari semuanya duduk dulu. Ibumu udah siapin kue kan? Bapak ambil piring ya. Marah, sedot lagi tolong ya. Buat Asmara. Buat Bu. Buat Bapak. Penonton! Anak saya 3 bulan tidak pernah telepon saya. 3 bulan tidak pernah kirim surat. Saya kasih makan enggak? Aduh, kasihan deh, kasihan deh. Nih Mas Laut, piring terbagus di dunia buatmu. Jadi gimana hidup di Jogja? Baik kan? Tidak salah pak. Ujian dan tugas selesai. Wah, bagaimana kabar skripsimu itu Laut? Tahun ini kuliahmu selesai kan? Yakin ngerjain skripsi mas. Emangnya aku nggak tahu kalau kamu itu nggak pernah
di rumah kos. Dulu lamar. Lihat depan matamu. Ada tagline buat tadi. Baunya Yurkat. Iya Mas Laut, makan sebanyak mungkin. Megang ini kan kesukaanmu juga. Tagline buatan ibu mah. Gak ada lawannya pak. Bakal laut ambil semua. Kita marah pun laut ambil. Enak aja, nggak gitu dong. Menang-menang kamu jarang pulang, stok temuan kamu numpuk. Gitu. Enggak lah, nggak boleh gitu. Pulang. Ngomong-ngomong, gimana nih? Kabar Raden Mas Laut ke saya? Fakultas apa ya? Kedokteran ya? Wes, Udah lama, santai aja. Kalau ya sejauh ini sih aman buat Mara. Masa waktu itu pas ospek ada kakak tingkat dan pura-pura jadi mayat. Habis itu bangun lagi. Kenapa sama Mara takut sih? darimu memang bener-bener ya dari dulu anti mainstream. Tapi kamu tuh gak kenapa-napa kan, Mat? Gak ada kewajaran tadi kan? Mas Laut, kamu tuh gak usah khawatirin adekmu. Sudah bisa jaga dirinya sendiri. Ya toh Pak? Sih malah khawatir sama kamu loh Mas. Kamu udah ikut organisasi mahasiswa yang aneh-aneh itu kan? Aneh-aneh gimana, Bu? Organisasi mahasiswa yang sering muncul di berita itu loh. Banyak mahasiswa hilang entah kemana. Lah, itu kan bagus ya, Bu. Menyuarakan suara rakyat dan berkontribusi dalam masyarakat. Itu kan demi kemajuan negara. Banyak resikonya Laut. Tapi Bu, rakyat itu punya suara dan suara itu perlu didengar dan diutarakan. Laut, bapakmu dulu sudah pernah coba tetapi hasilnya nihil. Dua teman bapak malah ditembak depan kepala bapak. Ibu mau kamu hidup dengan tenang sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab. Selesaikan saja cepat skripsimu itu agar kamu segera lulus. Laut, bisa dulu nunggu. Pas udah dingin, gak enak. Tapi, kalau mau bilang kalau pikir, lihat Mas Laut sungguh mulia. Dan Bapak akan selalu mendukungnya dalam doa. Bapak yakin kok, Mas Laut tidak akan lakukan apapun yang bikin Bapak tahu itu khawatir kok. Gak ada Mas, Bapak percaya kok sama kamu. Mas, Mara tahu, Mara ngerti. Situasi di Indonesia sekarang emang lagi sangat miris. Tapi kita tuh juga khawatir, Mas. Bapak, Ibu, Mara khawatir sama keadaan Mas Laut ke depannya nanti. Iya, Mar. Makanya, Mas gak mau Bapak dan Ibu tahu. Tapi Mas juga gak mau diam. Negara ini gak cukup dibalut oleh rasa takut. Yang punya kuasa, malah korup. Rakyat dipaksa bungkam. Terus ada yang berani melawan kegiatan ini. Ya, Mara ngerti. Ya udah, Mara paham. Mas Laut udah coba yang terbaik untuk membantu ini semua. Tapi apa ada cara lain yang lebih aman, Mas? Kamu fokus sama kuliah, habis itu lulus, habis itu kerja, kontribusi lewat hal-hal itu. Ya enggak menantang laut macam gini. Marah, kalau hanya begitu, tidak bakal ada perubahan yang signifikan. Kita harus melakukan ini sekarang, sebelum terlambat. Aku rela Mas bilang Mas rela ini, Mas rela itu. Tapi Mara yang gak rela, tau gak sih Mas? Mara yang takut. Mas tuh sekarang aja udah jarang pulang. Nanti kalau Mas gak pernah pulang sama sekali gimana? Marah, Mas emang tahu, Mas jarang pulang. Ini sekarang Mas ada di sini kan? Ada untuk kamu dan Bapaknya. Mas janji kok, sejak Mas Laut ada di sini, Mas akan jaga kalian. Dan Mas juga akan jaga geng kok. Mas Laut tuh aman, Mar. Bener ya Mas. Awas kalau kamu pulang dengan keadaan memar, biru-biru, berdarah-darah, nanti Mara cubit biar makin biru. Bener. Jaga dirimu dan teman-temanmu itu. Omong-omong,
Yogyakarta. Bagaimana telah ia memperlakukanmu? Atau jangan-jangan ia sudah memberimu seseorang untuk dirindu? Perempuan yang cantiknya serupa dengan Dewi Sinta. Yang benar. Ya bener lah. Suka melukis lagi. Suka Ramayana pula. Aku yakin kalau ketemu sama kamu pasti suka. Anjani. Kalau Mar, dia tuh sebenarnya suka sama aku nggak sih? Atau hanya anggap aku sebagai teman? Aku sih tidak mau terlalu berharap. Perasaan ini aneh banget, Mar. Ingin ku pendam, tapi ternyata hati tidak mendiam. Aduh, Mas, terima saja lah. Sini. Kamu ngomong terus. Kamu itu sedang jatuh cinta. Iya, aku jatuh cinta. Kamu di Jakarta, bukan Anjani. Tapi kan Anjani juga bagian dari Yogyakarta. Sama. Tuh. Lama kali kau pergi lewat Anjani itu sampai di sekitar Tama. Hati-hati, Bun. Sampai jadi ikut bawa deh. Berbalik nih aku. Untung pulangnya bawa oleh-oleh. Apa aja nih si Nyut? Emang biasa tuh Daniel. Apa aja lu suka? Itu tengkleng nih, El. Tapi ini kenapa deh? Ramai-ramai kayak gini. Bingung ya? Sini, duduk dulu. Nah, jadi Ut, selama di Ciputat, gua dan Bram udah berdiskusi mengenai aksi unjuk rasa yang akan kita lakukan selanjutnya. Setelah kegagalan aksi ngawal kemarin tuh. Inan, Ya. kau masih yakin untuk melakukan ini lagi? Setelah kegagalan kita kemarin, kau masih nekat untuk unjuk rasa? Ini bukan nekat laut, namanya konsistensi. Indonesia itu nggak perlu keintiman dengan Amerika Serikat seperti Filipina untuk melaksanakan people power. Indonesia hanya perlu rakyat menengah yang melek politik dan aktivis yang tidak pernah lelah untuk menuntut kebebasannya. Karena itu kita nggak boleh goyah laut. Gue yakin kok kita bisa membantu banyak orang dengan aksi ini. Ya, tapi sayangnya gue belum tahu sih cara mulainya gimana. Oke deh, aku akan mempercayakan ini pada Bunda Bram. Jadi gimana Bram? Desa Blangkon bukan yang tanahnya di Jalan Pemerintah. Untuk tempat latihan tembak utara. Desa itu kan yang kita bentuk. Tunggu. Aksimu kita namakan apa? Oh, kalau gangguan aja gimana? Ya boleh. Apa saja permasalahan Anda? Gimana? Bram? Haruskah kita menyebarkan pamflet kepada seluruh anggota Winatra dan Wirasena di Solo, Semarang, Surabaya, dan Jakarta? Useless. Iya itu. Semakin banyak orang yang ikut, kesempatan sukses juga semakin besar. Masa apa sih selain itu dua? Dua sekarang harus mungkin. Menurut lo gimana? Menurut aku sih baik-baik saja, asal pamflet itu tersebar ke tangan jauh. Betul. Setuju. Ya, tenang Bud. Cuma gak akan ketahuan pokoknya. Tapi jangan sampai dalam tahu. Nggak tahu mah. Emangnya kenapa? Nah, kan kamu tahu sendiri kan. Kemarin itu semua orang. Aku bukan yang mau gimana-gimana. Tapi kalau udah beneran cinta, gimana? Ayo. Iya, gue setuju sama Gusti. Ya udah benar juga sih, Nah. Untuk sekarang, sebaiknya kita hati-hati aja. Loh, bentar dulu. Kok kalian jadi nuduh-nuduh Naratama gitu sih? Ya gue ngerti sih emang kadang-kadang sikapnya agresif, omongannya kasar, tapi bukan berarti kita bisa nuduh sana kayak gitu dong. Kamu masih percaya apa sama Naratama? Gina, gue setuju sama Gusti. Untuk sekarang yang baiknya kita berhati-hati. Gak akan rugi kan kalau ada tambah gak ikut. Iya sih. Ya Nan, mending kita terus diskusi soal bangunan aja deh. Iya, masa kertas undangannya sudah dibicarakan, tapi teknis pelaksanaan aja belum. Jadi kita bagaimana? Di bangunan kita mau ngapain? Gak mungkin kan tiba-tiba membawa 40 mahasiswa terus melempar-lempar tomat ke tentara. Ya enggak lah. Kalau gitu mah, siasat aja. Seluruh lahan tanah digusur. Dan tempat kita terpampang di poster mahasiswa hilang. Gue baca-baca di koran, katanya lahan jagung warga diusir bulldozer. Mereka juga jadi nggak tenang. Tiap pagi harus benerin tentara latihan nembak. Oh, ngomong-ngomong soal jagung, aku dapat sebuah kuis di Pascal. Karyanya W.S. Vendra. Judulnya Songgok Jagung. Biar aku baca. Songgok jagung di kamar. Tak akan menolong seorang manusia yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan.
hanya terlatih sebagai pemakai, tapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkan dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Bang, ini keren banget, Ut. Pendidikan buat seorang asing di tengah persoalannya. Gila. Oh, teman-teman, aku jadi ada ide. Gimana kalau kita nanam jagung aja? Oh iya, bisa. Nanam jagung? Kamu untuk apa? Iya. Itu loh, seperti kode-kode peringatan. Iya betul. Nanti jagung yang tanam itu seperti peringatan bahwa lahan itu milik warga yang juga punya suara. Setelah itu, barulah kita menyuarakan protes warga dan aksi masyarakat. Wes, setuju gue anak jenius. Nan, saya suka ide Nan. Mantap banget, Bang. Yuk, kita rekomendasi dulu. 1, 2, 3. Belambuan 1993. Aksi unjuk rasa di Desa Belambuan telah kami laksanakan. Sial. Ternyata eksekusinya tidak semulus rencana. Tapi karena hujan lebat yang menggulung. Tapi ada bocoran pamflet undangan ke tangan Indau. Akibatnya, sekarang para Indau sedang meneror setiap rumah warga untuk mencari kami, para aktivis yang bersembunyi. Woi, siapa di sana? Tadi di sini gue denger ada yang gemuk-gemuk. Dengar gak lu, Zak? Iya, gue dengar juga. Suaranya mirip remaja-remaja berputar itu kan. Nah, iya. Jangan-jangan itu mahasiswa yang mau mendemo, Zak. Harus waspada kita. Jangan sampai tanah warga direbut lagi. Udah mati-matian kita merebutnya. Kalau gitu, kita laksanain aja perintah Intel dan baik. Kita kepung bocah-bocah sialan itu. Lalu kita serahkan aja mereka ke Intel. Gua malas urusan dan mereka. Sama, gue juga malas ngurusin bocah-bocah kurang kerjaan itu. Woi, penonton! Kalian lihat kelompok mahasiswa kagak? Mereka tuh pasti ngumpet di rumah warga kan? Untuk kalian kan? Tahu saja, gua berak karena kalian semua. Gua tahu lu semua bohong. Aduh, ada apa lagi sih, Pak? Bu, apa yang menurut kelompok mahasiswa di sekitar sini? Mahasiswa apa ya? Dari tadi ada madem aja kok di sini. Mahasiswa, Bu, yang dari tadi berkeliaran di sekitar sini. Bohong kalau ini tahu. Berita ini sudah menyebar kemana-mana. Udah, kita cek aja rumahnya. Ada apa sih, Pak? Sopan dikit lah. Ini kan rumah saya, privasi saya. Belum puas ngegarapin seluruh tanah warga. Kalau saya bilang mahasiswa itu nggak ada, ya nggak ada. Bu, nggak bisa gitu lah. Kita mau cek doang kok rumahnya. Kalau nggak ada, nggak usah panik lah. Udahlah, nggak usah didengerin. Minggir. Pak, apa sih? Sini. Kamu kan mahasiswa kan? Itu sendiri siapa? Udah, nggak ada waktu buat jelasin. Kamu tuh ikut ibu dulu, teman-teman kamu juga diajak sekalian. Kita mau pergi rumah ibu dulu aja ya. Udah, Kak, nggak usah panik atuh. Pokoknya Maya, di rumah saya teh aman. Oh, becek-becek gini. Baju gua kotor kan jadinya. Pasti Gus, kan gue udah bilang kalau misalnya unjuk rasa tuh pakaiannya biasa aja lagi. Ngapain sih pakai batik segala? Tapi baju gua ini mahal. Gua kasih ini. Yalah, masa bodoh sama baju batik busuk lo itu? Nan, sekarang kita sopanan. Di luar masih hujan. Sial, gagal lagi kan aksi Belambuan ini. Mengindah pula. Bagaimana ini Nan sekarang? Gimana ya? Kalian tenang dulu ya, biar ibu yang buka pintu sana. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu, kenapa bu? Gila, gua perlu bicara sama lu. Alhamdulillah lu nggak kenapa-napa. Mas Gala, Mas Gala di sini. Kenapa? Anda di mana Mas? Udah aman. Jadi di rumah kepala desa sama teman-teman akal. Sekarang apa Mas Gala? Sudah mulai menanam jagung kah? Sudah aman kah? Saya nggak keberatan kalau harus hujan-hujanan begini. Saya hargai semangatmu, Daniel. Tapi sepertinya tidak memungkinkan. Saya dan Bram sudah diskusi. Dan kesimpulannya itu bulat. Sebaiknya kita mundur. Mundur kenapa Mas? Terlalu beresiko melakukan aksi tanam jagung dengan cuaca seperti ini, Daniel.
Ditambah lagi, intel dan tentara ada di setiap kepala desa ini. Usaha kita akan nihil. Tapi pasti ada cara lain, Mas. Saya yakin saya bisa. Ya Mas, Kami mengerti. Tapi apa yang harus kami lakukan sekarang? Apakah ada berita lanjutan? Setelah ini kita akan ke rumah kepala desa. Lalu bersama-sama pulang ke Yogyakarta. Tapi sudah sejauh ini, Mas. Ini bukan penyerahan, Nil. Ini adalah strategi untuk kemudian bisa maju lagi dalam persiapan yang lebih matang. Kita juga harus diskusikan tentang siapa yang sudah menyebarkan pamflet sampai ke tangan intel. Sampai di Jogja akan lebih baik jika kita berpencar. Sembunyi di lokasi yang berbeda-beda. Sementara ini kita semua menjadi buronan. Kita harus lebih berhati-hati. Bahaya jika mereka mengetahui informasi tentang kita. Jangan lupa berkabar ya. Tapi ganti nama kalian dengan nama samaran. Jadi ya, kita harus baik-baik saja. Harus bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kalian tunggu di sini ya. Ibu ada ide sebentar ya. Rumah susu Klender, Jakarta 1996. Sudah 3 tahun kami menjadi buronan, berkeliaran di ibu kota dan uang saku masih juga. Sekarang aku, Alex, dan Daniel menetap pada rumah susu sederhana kita. Kami masih menunggu kabar dari Bram sebagai Wijaksono dan Kinan sebagai Kanjeng. Malam ini rasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena rasa rindu yang luar biasa pada adikku Asmara. Mungkin karena pada malam ulang tahun yang ke-20, aku tidak bisa hadir di sini. Maafkan Masmu ya, para yang memilih hidup seperti ini. Tenang dan berbahagialah di ulang tahunmu yang ke-20. Woi, siapa kalian? ternyata bener ya, lu mau bekerja di sini. Pasang tangan gua, tutup mulut lo, nunduk. Kan ngapain di sini? Sini bersih. Siapa yang suruh ngomong? Siapa gua tanya? Cepat, Baru mahasiswanya belagu lu. jauh. Gak sabaran ya kamu. Kan udah saya bilang, jangan diapa-apain dulu anak ini. Kamu kan yang namanya biru laut? Tuh, bener kan? Biru laut. Ini apa? Malah diem. Hoi, ini apaan? Ya bisa dilihat sendiri kan. Itu hanya kertas fotokopi. Ada orang buta yang nggak bisa lihat dengan benar. Bocah kurang ajar. Seneng ya kamu ngetes kesabaran saya? Kalau orang ngomong tuh dilihat mukanya. Dasar anak nggak tahu diuntung. Oi, Jati, Jalu, segera ikat anak ini. Tutup matanya dan bungkus kepalanya. Bawa dia ke dalam mobil. Cepat. Siap bos. Siap bos. Tangan. Jalu. Anak itu tidak sendirian. Masih ada 2 temannya di sini. Pasang mata kau baik-baik. Gak ada kesempatan, langsung sikat saja. Siap bos. Hoi! Bertanya sekali lagi. Siapa yang bertanggung jawab di atas aksi pelabuhan? Punya mulut tuh digunain goblok. Apa perlu gue boyongin mulut tuh? Ajar. Anak itu akan terus bungkam. Jadi, ambilkan besinya.
Kalau ditanya baik-baik tuh dijawab. Sekarang sekali lagi gue tanya. Lu anggota Winadra kan? Di bawah pimpinan Kak Kinanti. Apa itu Winadra? Lu tahu kan? Ini besi di tangan gue bisa melayang ke muka lu. Jawab! Bagi secara rata. Membagi secara rata. Kayak ajaran komunis. Begitu? Ya enggak lah. Semua ajaran baik. Semua ajaran kita berbagi. Ajaran orang tua, agama, dan Pancasila pun. Bocah ingusan. Soal berpendidikan. Lu tuh ikut kita PKI kan? Pidato-pidato Arifin Bramantyo tentang petani dan buruh itu persis kayak PKI. Tahu loh, pidato itu tentang membela rakyat Indonesia yang miskin harta. Bocah kurang ajar. Sekarang sekali lagi gue tanya, buat saya puas dengan jawabanmu. Jika tidak, di antara jarimu yang putus atau besi ini melayang ke kepalamu. Paham? Paham tidak? Paham. Wirasena. Wirasena kenapa? Apa itu Wirasena? Para pahlawan. Lu pikir lu lucu? Hah? Lu tuh jawab yang bener goblok. Mau tuh muka lu. Mereka memang udah gila. So berani mereka. Oh, asal lo tahu ya, bosmu sudah tertangkap. Dia sudah membusuk di Cipinang sama dengan penyanyi kesayangan lu. Pendidikan. Lu sendirian di sini, Laut. Semua teman-temanmu dari organisasi Berdeba itu sudah kami lacak. Akan kami jadikan bahan mainan. Persis kayak kamu. Apa yang kalian mau dari kami? Kemampuan fisik dan mental. Sekalian sia-sia. Oh, berani taruhan? Jadi, sini tulis nama-nama yang sudah tertangkap. Kak Kinanti, Arifin Bramantyo, Sunu Diantoro, Alex Perazon, Gala, Daniel Tumbuhan, Rati Hanjani, Rati Hanjani? Siapa dia? Temanmu? Lebih dari teman? Pacarmu ya? Apa dia? Taruhanku betul kan? Lalu, sini duitmu. Kalau mau tahu, Anjani manismu gua apakan? Aku selalu kagum dengan mungil tubuhnya dan lembut halus kulitnya. Bahkan saat Anjanimu disekap, kami tidak berani menariknya kencang-kencang. Khawatir lecet. Jalu sangat menikmati bermain bersamanya. Karena Jalu jelas bos, lembut dan halus betul mulutnya. Suaranya juga merdu sekali mendengarnya melolong-melolong. Bos bener lu pada main sama dia. Jangan! Lu berani melawan ya sekarang? Jadi Jalu, segera ikat tali ini dan rendam dalam air es. Jangan dikeluarkan, udah beku membiru. Siap bos? Tahan gua! Ada apa Dewi? Ada apa Dewi? Oh, udah kepercayaanmu itu. Dari kemarin lagi nggak terus. Loh, bocah intel yang aku suruh menginap di antara organisasi Winadra dan Wirasena itu. Iya. Kode apa dia? Oh, di sana. Iya, si kesana itu. Dari kemarin lagi bayaran terus. Namanya kemudian berapa sih? Wah, kalau masalah bayaran sih rahasia. Tapi yang penting semua pemuda-pemuda dari organisasi Berdeba itu sudah saya tangkap. Jadi sudah ketangkap semua. Ya sudah dong. Hebat, Tuhan banget sih sayang. Tapi kamu harus tahu juga sayang. Tikus tanah itu kan idemu. Dia banyak membantu sayang. Ide tikus tanah itu adalah ide terjenius yang pernah aku dengar. Terima kasih ya cantik. Sama-sama. Lalu sekarang sama kamu apa sayang?
Mungkin bersenang-senang denganmu, Dewiku. Laut, laut, laut. Sungguh bangsat! Salah! Suruh! Kamu selalu di sini, Ut. Di sel sebelah ada siapa? Nggak tahu, Sun. Mata kiriku tuh udah gak bisa lihat lagi. Kita habis oleh semut merah. Cara baru mereka nyiksa kita. Nggak main. Semua masih buruk, Ut. Alex, Sun. Ini Alex. Alex, lu juga di situ. Daniel mana? Hadir. Ut, senang setengah mati dengar suara lu, Ut. Iya. Gua juga. Kita di mana ya, Sun? Aku juga nggak tahu, Ut. Gua duga ini markas tentara. Gimana lagi coba? Maksud gua, ini ruangan apa? Gak ada jendela sama sekali. Jalur cahaya pun gak ada. Ini ruang bawah tanah, Ut. Kita semua diseret ke bawah sini harus dihabisi babak belur sama mereka di atas. Kinan, ada yang tahu dia di mana? Aku gak liat Kinan di mana-mana, Ut. Tapi beberapa hari yang lalu di sini ada mas segala. Iya, kawanan keluar masuk. Loh, terus sekarang dia di mana? Lepasin gua! Masuk lo! Weh, Daniel! Weh, gua! Daniel! Alex, ayo! Weh, balik! Aku mau mana? Lex! Mungkin nggak hanya interogasi dia aja. Dia baru di sini. Maafin gua tahu. Kalian gak suka sama keberadaan gua di tengah Prawirasena. Gua tahu, emang lebih mudah untuk menuduh orang yang suka protes seperti gua. Datang, balikan dulu tubuhmu. Datang, bisa diomong lagi. Itu kita yang harus minta maaf. Yang benar, itu terlalu cepat merivalkan. Iya, Tam. Gue juga belum minta maaf. Karena gue selalu anggap lu sebagai rival. Ya, Tam. Atas teman-teman Mina terhadap Wirasena, minta maaf ya. Iya, gua maafin kok. Lagian, gua juga senang bisa punya kesempatan buat ngobrol bareng kalian lagi. Teman-teman, tolong. Gue minta cepat. Gusti. Gus, sampai sini. Tenang aja, gue bakal pulangin lagi. Gus. Oh, serius, Gus? Dasar bodoh kalian semua. Apa? Kaget ya? Buka polos kayak gini, ternyata pengkhianat. Gak kuduga. Kalian tuh bodoh banget deh. Gampang banget dibego-begoin. Kaget ya? Makanya yuk kita dokumentasi yuk. Ayo dokumentasi dulu. Dasar parah, boy. Dokumentasi dulu aja. Dasar. Bisa. Oh iya. Ya, sorry. Aulia kau, seluruh semesta menyambut kematianmu. Mereka berbahagia karena sampah di bumi ini akan berkurang satu. Kalian semua akan menjadi saksi bisu atas kematian biru laut. Ada kata-kata terakhir. Saya tanya semua. Jadi, Matilah kau mati. Kau akan lahir berkali-kali.
Di hari mati aku nyalakan apimu, ada satu cinta yang menyambungkan rindu pada kami berhasil tahu di mana mereka yang hilang. Kami sudah lelah menunggu. Di mana mereka, Pak? Udah berbulan-bulan dengan kita nggak pulang, Pak. Di mana dia? Di mana keadaannya, Pak? Kalau suami saya apa, Pak? Saya udah nggak berharap dia masih hidup. Saya nggak peduli. Saya hanya ingin tahu keadaannya. Selamat kami, saya nggak tega. Dasar kami hati. Iya, sabar dulu, Bia. Kami lelah, kami capek. Suara kami tidak pernah kalian hiraukan. Kami tidak dengar. Di mana keadilan yang dijanjikan? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Kamisan 2007. Kamis sore, kami berkumpul di depan Istana Negara. Berharap pulang dengan kepastian yang nyata. Namun hasilnya kosong. Semuanya kosong. Mas Laut, kakakku tersayang. Di sini kami tak lelah-lelahnya meminta keadilan atas dirimu. Meminta keadilan atas semua ini. Meminta keadilan atas perbuatan mereka. Menilik kebenaran di tengah kelamnya Indonesia. Asmara yakin dan Asmara janji akan melanjutkan ceritamu. Kita akan melanjutkan ceritamu, Mas. Anjani ya Allah ya Tuhan. Kamu kenapa? Marah. Mas Laut kenapa? Laut dia mengirimkan aku surat marah. Dia baik-baik saja kan? Padahal dia marah, lihat. Oh bilang dia akan pulang marah. Oh bilang dia akan pulang. Dia bilang kita harus terus bersabar. Oh bilang dia makin sayang aku marah. Jadi ini tidak mungkin. Surat ini ditulis lebih dari 5 tahun yang lalu. Bohong. Surat ini selalu ada di samping tempat tidurku. Jadi aku selalu membacanya tiap pagi. Gak mungkin tahu marah ini pasti laut. Itu laut tahu. Laut pasti pulang marah. Laut akan pulang. Laut selalu pulang. Dia selalu janji. Dia sudah janji marah. Kita akan menyambutnya bersama-sama ya. Asmara ya. Kita tunggu yang lain dulu Jan ya. Jadi kita tunggu yang lain ya. Baik, akan saya buka pertemuan ini. Saya mengerti, tidak pasti yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini membuat kita tidak tenang.
Beragam upaya yang kita lakukan untuk mencari letak keadilan itu, seperti kami saling kemarin. Saya menghargai upaya yang kita lakukan untuk mencari letak keadilan itu. Yang kita lakukan memang sederhana, namun bukan berarti kita tidak memiliki makna. Karena ternyata pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, hari ini saya dan Asmara akan menjawab pertanyaan yang selama ini belum pernah dijawab. Informasi ini mungkin menyakitkan, jadi saya harap tolong persiapkan diri kalian. Ananda Bram, Kinan, Sunu, Lau, Daniel, dan 13 aktivis lainnya diduga hilang pada Mei 1998. Pada tahun 2000, saya mendapat telepon dari dokter forensik yang menduga menemukan tulang belulang terkubur di pesisir pantai. Kami menduga tulang manusia. Ingin tahu kabar sama saya? Untuk bagian ini saya persilahkan Asmara untuk menjelaskannya karena dia yang melihat dan mengalami. Pada tahun 98, diinformasikan bahwa para penghuni pulau melihat orang-orang membawa tong-tong besar dari kapal Yat Putih. Tong-tong tersebut terlihat berat. Ara, emang kau tahu itu berat? Dari mana? Karena tong tersebut harus digotong 3 orang. Lalu tong tersebut dilempar ke dasar lautan. Kami tidak ingin mengasumsi si tong tersebut, namun yang kami tahu adalah tulang belulang yang berada di pesisir pantai adalah milik para aktivis kita yang pemberani. Tidak mungkin. Mana sama ibu, Mas? Abang marah, tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Ibu mau pulang ketemu anak ibu. Ya kali dulu istirahat. Jangan dulu, Pak. Kalau keluar, aku tidak sampai Yesus. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Makasih ya, Win. Udah mau nganterin sampai rumah. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Gue malah senang bisa nganterin lo. Khawatir lo bisa kenapa-napa. Makasih ya, Win. Keadaan ibu gimana, Mas? Semenjak 2 minggu lalu dipertemukan orang tua itu. Takut, Win. Gak tau lah. Rasanya seperti terperangkap dalam fantasi yang ibu bikin sendiri. Fantasi di mana kita hidup bahagia berempat sama Mas Laut. Bapak juga kayaknya gak tega kalau harus narik ibu kembali ke realita. Dan disitulah aku harus ikut bermain peran dalam teater kecilnya sendiri. Tahulah, Kamu perempuan yang kuat, Nara. Saya kagum. Untuk sekarang kita hanya bisa berdoa semoga ibumu segera pulih ya. Pada akhirnya kita dapat belajar menerima realita yang tak semanis fantasi mereka itu. Aku akan selalu di sini kok. Kamu bisa cerita sama aku. makasih ya, Win. Ya, sama-sama. Kalau gitu, gue duluan ya. Duluan ya, Win. Ada apa, Bu? Ada apa? Mas Laut mana? Dia ada sama kamu. Ayo Bu, duduk dulu. Ayo juga duduk dulu. Nah, ini piring udah siap. Sampai berapa? Pak, piringnya Mas Laut mana? Ini nggak pakai. Oh, iya, udah saya ambil dulu ya, Pak. Ya, Bapak Sawi. Ayo,
Makan-makan, nasinya udah ada. Ada sambal juga, ayo. Pak, kan masuk dulu. Oh, iya kok ya kok. Jadi kalau gitu kita tunggu bentar ya. Ayo makan. Nasinya dulu gimana, Bu? Bapak. Nah, nasinya masuk tidak bisa bangun juga. Oh, iya. Nih, Mas Saud. Boleh makan, Bu. Makanan itu tidak bisa ditahan sebentar. Bukan kamu doang mau yang makan. Kasihan Mas Saud jauh-jauh dari Jogja. Jangan bawa bekal. Sering lupa makan lagi. Kalau udah lapar, udah kamu Mas Saud pulang. Jangan egois gitu dong. Marah egois. Udah. Marah yang egois. Udah marah. Sama ini yang egois lagi, Bu. Masa Pak, marah nggak bisa terus pura-pura kayak gini. Udah, kita tenangin dulu. Marah sesat, Pak. Marah capek. Marah kenapa, marah? Bu, kenapa, Pak? Marah kenapa, Pak? Ayo, semuanya. Pak, udah, Bu. Tolonglah, Bu. Lihat kita. Ini udah bertahun-tahun, Bu. Kita harus bisa ikhlas. Apa sih, Mara? Apa? Kita tinggal bertiga, Bu. Tidak, Mara. Mas Saud akan pulang, Ibu yakin. Bu. Mas Saud udah ada, Bu. Tidak, Mara. Mas Saud masih ada. Ibu nggak sudi ditolong Mas Saud. Anak tolong Ibu. Anak satu-satunya Ibu, Mara. Anak satu-satunya Ibu. Anak satu-satunya Ibu. Mara di sini siapa ya, Bu? Mara di sini sama ada buat Ibu yang gak pernah pulang. Mas Saud yang gak pernah pulang. Mara yang Saud di sini. Mara yang Saud di sini buat Ibu. Mara, kita ini keluarga, kita harus tetap satu. Ya kita satu dan Mas Saud di mana? Mas Saud sama Ibu. Mara, dia tunggu Mas Saud. Udah. Ayo Bu, kita tenangin diri dulu, Bu. Mana kau pergi, Nak? Saud ya Allah, ini beneran kamu, Nak. Iya Bu, ini Mas Saud. Saud, kamu kemana saja, Nak? Udah Bu, Saud baik-baik saja kok. Saud aman. Saud kemana saja, Nak? Bapak dan Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Sudahlah Bu, nggak usah khawatir ke Saud. Saud tuh bahagia kok di sini. Dan Ibu juga harus bahagia di sana. Karena di sana Ibu masih mempunyai anak satu lagi. Asmara namanya. Dan ia butuh Ibu. Jadilah dia untuk alasan Ibu untuk terus hidup. Saud sayang kok sama Ibu. Saud kemana, Nak? Saud gak kemana-mana kok Bu. Saud akan selalu ada di sini. Pamit ya Bu.
Aduh, maafin Mara. Udah bikin ibu kayak gini, aku maafin Mara. Mara, gak apa-apa Mara. Ibu yang minta maaf Mara. Maaf ibu gak mau dengerin perasaan kamu Mara. Mara, kamu harus datang ke sini. Dia pamit sama ibu. Mas Laut? Di mana Bu? Mas Laut kesini? Iya Mara. Dia bilang hati kita harus keras. Suatu karang. Mara, maafin ibu ya nak. Sekarang, mari kita bersama-sama ya Mara. Apa Bu? Mari kita buka babak baru dalam hidup dan cobain kasih Mas Laut ya Bu. Kita pamit yuk Bu. Padaku jadi bagian dari api. Biarkan kataku meniupkan roh perlawanan ini. Biarkan kataku meniupkan roh perlawanan ini. Matilah kau mati. Kau akan lahir berkali-kali Mas Laut. Asmara pulang ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 3 izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama mungkin dari lighting, ada Hanif, ada Radia, ada Boy, ada Zaki. Lalu dari Prop. Dari Prop, Sami, Harsha. Silakan maju. Ania. Devina. Dan artistik, Alisha dan Rania. Bendahara ada Arsyad. Lalu sekalian aja karena Arsyad juga dokumentasi bareng Fatih.
ada sutradara kita, Ida Amartila. Oh ya, sekretaris ada Alana. Dan yang terakhir ada Rafadin sebagai produser dan asisten produser. Kami ingin berterima kasih sudah menonton penampilan drama kami berjudul Laut Bercerita. Semoga bisa memberikan kesan yang baik bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berperilaku maupun bertutur kata. Terima kasih. 10-3 pamit undur diri. Pada orang tua murid, guru-guru saya yang ada di sini, perkenalkan nama saya Bagus. Kira-kira 16 tahun lalu ketika saya juga berproduksi seperti kalian di panggung yang sama itu. Saya kira dulu pementasan saya paling bagus panjang sejarah Liza, ternyata ada yang lebih bagus. Saya pertama-tama mohon izin kepada orang tua murid yang hadir di sini untuk mengizinkan anak-anak ini untuk berkesenian lebih lanjut, terutama penulis dan sutradaranya. Mohon diizinkan Bapak Ibu, karena mereka sangat-sangat berbakat dan saya nggak menggunakan ngomong kosong di sini ya. Pertama, saya mau katakan cerita ini memang paling tepat dibawakan oleh kalian karena tadi sudah disampaikan secara usia itu tidak begitu jauh dengan kalian sehingga kalian bisa meraba-raba karakternya seperti apa, gitu ya. Daripada kalian ambil satu kisah yang berat, yang sulit bahkan untuk diimajinasikan. Jadi cerita ini terasa begitu dekat buat kalian sehingga kalian semua enjoy memainkannya. Lalu kemudian pemilihan naskah cerdas sekali. Ya. Saya mau katakan ini sesuatu yang sangat mengharukan. Tadi Om Budi Ros nggak mengaku saja bahwa dia tadi menitikkan air mata. Ya, jadi karena begini ya. Tadi kita dibawa Bapak Ibu sekalian kepada kisah perjuangan di awal, ada komedi dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita kemudian diakhiri dengan sebuah cerita keluarga yang manis mengenai kepiluan seorang adik dan ibu kehilangan anak yang entah di mana. Dan itu saya yakin relate kepada semua orang tua. Orang tua di sini dari tadi nonton senyum-senyum karena mengingat masa kuliah mereka, lalu kemudian mengingat juga kepiluan-kepiluan yang mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah hilang itu. Karena di balik setiap kisah kepahlawanan pasti menyisakan ada keperihan bagi orang-orang yang ditinggal. Dan saya yakin bahwa yang kalian sampaikan hari ini mengenai orang-orang yang mungkin ini pahlawan-pahlawan yang kita tidak kenal atau bahkan tidak diakui, itu adalah doa buat mereka. Ya. Dan saya pertama-tama sebelum masuk kepada pementasan, kalian apresiasi sekali kepada program Alizar yang mendekatkan anak-anak kepada karya sastra. Karena dari situ, anak-anak bisa belajar tentang literasi dan sejarah di tengah kekhawatiran banyak orang tua bahwa anak-anak sekarang lepas dari sejarah bangsanya. Dan program Alizar mendekatkan mereka kepada karya sastra itu lagi. Pertama, dari kepenulisan panggung cerdas dan efektif. Kalian paham bagaimana cara memajukan plot panggung tanpa harus pindah set. Itu kesalahan mungkin beberapa pementasan sebelumnya. Saya hitung, koreksi jika salah, hanya ada 17 babak di sini, betul? Sekitar 17 atau 18. Efek, 16 bahkan. Dibanding yang lain ada 30-an. Ini efektif sekali. Saya nggak tahu apakah ini orang tuanya memang penulis atau orang panggung atau sutradara, karena ini sangat panggung sekali. Saya nggak tahu teman-teman dapat referensi dari mana, tapi ini kepenulisannya sangat-sangat cerdas dan efektif. Dan menyambung saran dari Mas Budi Ros tadi mengenai mencantumkan nama penulis, bahkan Pak Ridwan, Suli, dan guru-guru lain, bahkan ke depan kalau memang anak-anak bisa membawakan drama seperti ini, undang penulis aslinya. Atau kalau memang mereka membawakan tema-tema seperti ini, undang aksi Kamisan, itu akan sangat baik gitu ya. Mereka pasti akan sangat terharu, karya-karyanya dan perjuangannya diapresiasi oleh anak kelas 10 SMA Alizar. Itu luar biasa sekali. Jadi saya apresiasi ke penulis saya. Penyutradaraan, ini siapa nih orang tuanya anak itu?
Saya nggak tahu kamu dapat referensi dari mana, tapi penyutradaran kamu efektif sekali. Adegan per adegan terasa terjahit rapi satu sama lain. Setiap adegan kamu mulai, kamu kasih masalah dan kamu selesaikan. Jadi penonton menangkap dengan baik. Kemudian kamu berhasil mendirect aktor yang tidak berdialog. Itu yang tadi disebut dengan suasananya hidup. Ada si Ucok Batak itu yang pakai kamera terus dia setia dengan botol yang mudah-mudahan bukan bir ya. Dia minum itu terus, ada orang. Jadi kamu cerdas, paham detail bahwa suasana harus tetap hidup. Biasanya itu kan pertanyaan aktor ya. Gua nih di sini ngapain? Lalu kamu kemudian mengarahkan, oke, ini yang harus kamu lakukan. Jadi itu semua hidup. Dan ini adalah satu permainan yang bentuknya ensemble. Bukan ada satu tokoh ya yang kemudian membawa semua plot, tapi semua peran dikasih peran oleh penulis dan sutradara sampai kepada peran-peran terkecil. Itu luar biasa bagus. Saya apresiasi musik sesuai dan tidak monoton, apresiasi untuk pemain piano misalnya. Musik menjadi bagian dari adegan, cuma saran saja ketika memilih musik itu harus tahu pilihan instrumen yang tepat. Apakah semua piano? Apakah ada yang tepat untuk kalian main gitar di situ atau biola? Ya, tapi saya apresiasi bahwa mungkin dibanding pertunjukan sebelumnya musiknya hanya template, di sini benar-benar mengiringi adegan. Nah, ini juga yang menjadi nilai plus karena pemilihan naskah yang cerdas, kostumnya sesuai. Karena eranya 90-an, saya nggak tahu, saya mau tahu nih thrift shopnya di mana.